Kembali ke daerah pesisir, sekarang saya sudah bersama dengan ibu-ibu para pencari kerang tiram. Saat ini saya bersama Bu Sipar dan Bu Iyah lagi ada di Sungai Talanca, Cipatujah buat mencari kerang. Yang orang sini nyebutnya itu Tiram. tiram, Bu. Tiram. Bukan taritip. Bukan, Oh, tiram. Kita cari kerang tiram ya. Ya. Ya udah, ikuti kita mencari tiram sekarang. Berjarak beberapa puluh meter dari tepi sungai, kami menuju bagan nelayan yang biasa dipakai untuk nyirip atau menjaring udang. Wah, banyak banget. Banyak gede-gede. Wah. Nih di bawah juga nih. Nah, yang bikin beda di sini tuh kalau biasanya tiram banyak tumbuhnya di karang. Nah, justru kalau di sini banyak di bagang-bagang kayak gini ya, Bu. Iya, iya. Nih, banyak banget, tinggal panen aja ini, Bu. Tiram adalah hewan laut dari kelompok kerang-kerangan. Bentuknya cenderung pipih dengan ujung cangkang yang bergerigi. Ini cara bukannya gimana, Bu? Bukannya digeprek dulu. Oh, gitu. Wah, langsung kebuka ini. Kurang lebih Kalau- kayak gini lah bentukannya tiram yang Kalau kita saya cari mah sekarang. di rumah cuma direbus. Direbus untuk buka ya, Bu ya? Kalau direbus direbus bukan. Tiram hidup menempel pada berbagai permukaan yang keras, seperti badan kapal, tiang dermaga, hingga bambu. Dari warna dan bentuknya, sekilas tiram menyerupai terumbu karang biasa. Selain harus jeli membedakannya, tiram juga memiliki kemampuan menempel yang cukup kuat, sehingga tidak mudah untuk mengambilnya. Bu, gimana ini dari tadi nggak dapet susah banget, Bu. Sak ya, punya mesti dipukul itu yang kelihatan agak tebal. bari Iya, nyekat kayak namanya gini. ya. Iya, nih kayak gini nih. Bari Nih, nyekat. seperti yang ini. Ininya yang dipukulnya ininya, ini nih. Mau pakai yang ini ya, Bu Pakai ya? yang tajam gitu. Aduh, buat dapetin satu kayak gini effortnya luar biasa ini. Ibu di sini kuat-kuat banget. Tiram hidup di perairan pantai yang asin atau payau, menempel pada permukaan yang terendam saat air pasang dan terpapar matahari langsung saat surut. Gemuk banget dalamnya. Wah, Kalau yang begini mah montok. Montok. dapet satu yang gede. Isinya bang kayak gini. Ini pasti enak banget kalau dimakan ya, Bu. Iya, itu. Nah, ini kenapa Bu Sipar sama Bu Iyah nyarinya di bawah, karena biasanya di atas ini kecil-kecil, jadi dibiarin dulu sampai dia gede. Yang di bawah ini justru besar-besar malah ya, Bu. Iya, yang di bawah. Mencari dan meraba kerang tiram di tempat tertutup seperti ini perlu hati-hati. Cangkangnya yang keras dan tajam cukup berbahaya jika tergores kulit. Jen di sini Jen, banyak ya kemarin nih. Iya, Bu, bentar, Bu. Bu Sipar dan Bu Iyah cukup paham letak keberadaan tiram. Mereka bahkan mencarinya di sudut-sudut yang sempit. Dengan cara membenamkan badannya, Bu Sipar merogoh tempat yang sulit untuk dijangkau. Bu, hati-hati loh, Bu. Ngeri banget. Ya, udah biasa nih ngambil. Kalau nggak begini nggak dapet. Luar biasa Bu Sipar nih. Saya lihatnya aja deg-degan. Hati-hati ya, Bu. Saat dewasa, tiram laut semakin kuat menempel. Bahkan, hewan bercangkang dua ini saling menempel satu sama lain hingga membentuk gundukan. Bu Iyah, Bu Sipar, dan suami adalah sebagian penduduk pantai Cipatujah yang mencari nafkah dari hasil laut. Di musim kemarau seperti sekarang, menurut mereka tiram laut cukup mudah didapat. Sedangkan saat musim penghujan, air menjadi keruh serta banyak tiram yang tertutup pasir yang terbawa arus. Kita udah dapat banyak banget dan kayaknya nih mumpung masih fresh kayak gini enak nih kalau dimakan ya, Bu ya. Iya. Yuk, kita langsung aja mengolah tiram ini.
Bagan bisa disebut rumah kedua bagi para nelayan. Di tempat ini, bumbu dan peralatan masak ala kadarnya sudah pasti tersedia. Nah ini cara masaknya pun juga harus direbus secangkang-cangkangnya. Nanti nunggu kebuka sendiri gitu ya Bu ya? Jadi udah dijamin pasti fresh 100%. Nih kelihatannya kayak kita ngerebus sekarang, padahal nih dalamnya tuh makanan enak dalamnya. Dagingnya hampir mirip dengan daging lokan, namun dalam versi yang lebih kecil. Gede banget ini Itu Bu. udah langsung bisa dimakan, itu udah matang. Ini udah matang Udah Bu. matang. Coba. Udah matang. Wih. Wih. Ini tadi padahal direbus bener-bener tanpa bumbu sama sekali ya Bu. Ya. Cuma pakai air aja tapi bisa gurih, asin, enak banget lagi. Gigitan pertama saya menegaskan kelezatan daging hewan laut yang satu ini. Tidak heran jika banyak yang mencarinya. Di atas bagan, tiram hasil pencarian kami sekarang sudah bercampur dengan bumbu sederhana. Ini bukan nangis BTW, ini kena asap. Sekarang saatnya menikmati hasil masakan kami. Enak banget Bu, apalagi ibu yang masak. Wah. 2 jempol. Ternyata nggak perlu direbus lama-lama. Ini tiramnya tuh teksturnya udah lembut banget. Apalagi dengan bumbu yang sedikit aja, rasanya udah enak banget. Jadi nggak perlu pakai bumbu macam-macam, ini udah rasanya luar biasa. Matahari semakin condong ke barat. Angin laut pun sudah mulai terasa dingin. Namun, masakan yang kami santap tetap terasa hangat di mulut. Jan, pedes enggak Jan? Pedes banget Bu, sampai nangis-nangis. Tapi enak banget. Alam menyediakan, manusia tinggal memanfaatkan. Seperti tiram ini yang dari luar terlihat biasa saja, tapi ternyata dalamnya luar biasa enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di salah satu sudut Kabupaten Tasikmalaya, kemarau adalah musim panen salah satu umbi beracun. Saat tanah mulai kering, umbinya akan terekspos ke permukaan sehingga mudah untuk digali. Wah, di sini jalannya lumayan menantang nih. Tapi akhirnya saya sampai juga di Kampung Nagrok 1, Desa Ciandum. Dan di sini nih kalau misalnya lagi musim kemarau kayak gini, banyak warga itu pergi ke hutan buat nyari umbi gadung. Halo Bu. Bu, tunggu dulu Bu. Turunnya susah. Ibu tadi turunnya gimana Bu? Oh, glosor. Bu Aminah dan teman-temannya adalah sebagian warga Kampung Nagrok yang biasa memanfaatkan umbi beracun ini. Hampir setiap hari mereka menyisir perbukitan untuk mencari gadung. Kandungan racun pada gadung terlihat saat kulitnya dikupas. Warna dagingnya yang putih diselimuti getah yang lengket. Ini kalau dimakan langsung bisa teler ya Bu ya? Teler tidur, bisa tidur. Kalau enggak langsung makan obat, muntah, pusing, Oh, gitu ya. mual. Tapi kalau dikasih obat langsung wah ceria lagi. Ceria lagi. Sering menikmati hasil olahannya, kali ini saya belajar mengolah umbi berbulu ini dari awal. Bu Aminah, boleh nyobain motong nggak? Boleh? Pinjam pisaunya ya Bu Iya. ya? Ya, silakan.
Coba. Nih, dari atas ya? Dari sini dulu. Ke bawah. Yang tebal. Wah. Terus. Wah. Terus. Kalau Ini. nggak tebel itu Terus. Kalau gampangnya Nah, jadi kalau nggak racun. tebal nanti ada kulitnya lagi mabok. oh gitu ya Bu ya. Kalau tebal enggak. Nah. Pulang dari sini bisa berotot nih. Ya. Berat banget motongnya. Silakan ngejilat sedikit. Mau tidur di sini. Racun umbi gadung berasal dari asam sianida yang terkandung di dalam dagingnya. Ini tangan saya jadi putih-putih kayak gini kena getahnya Ya, gadung kena dan gadung. ini yang beracun itu dari getahnya ini ya Bu ya. Iya. Jadinya kalau di tangan putih kayak gini. Tuh, putih. Asik ngobrol, tidak terasa umbi gadung di hadapan kami sudah selesai dikupas semua. Ini masih nyari lagi nggak? Ayo, mau? Kalau Saya mau. penasaran nih mau Iya. ikut nyari boleh ya? Boleh, ayo. Ayo. Bu Aminah ini semangat banget buat ngajak saya nyari. Sampai ditarik kayak gini. Ya, ayo. Di mana Bu? Ya. Ini mau ini aja. Oh dulu. ini. Ya. Waduh. Berduri ternyata. Iya. Umbi gadung tumbuh merambat ke atas. Di semak belukar, batang tumbuhan ini biasa menjalar ke batang pohon di sekitarnya. Ngambilnya Sama gimana, Neng, Bu? Sama Neng, sama tangan Neng. Langsung gini. Ya. Nah. Aduh, awas Tuh, Bu. Enggak apa-apa. Ini potong ya, Bu? Kaget. Ngeri banget. Maaf agak shock dikit. Ayo. Di mana lagi, Bu? Nih. Oh, ini banyak. Oh, ini ya. Dicongkel dari bawah. Berat. Gadung sebaiknya dipanen saat musim kemarau. Saat musim hujan, umbi ini akan mengandung banyak air dan berkurang saripatinya. Neng, angkat Neng ini Neng. Yang mana, Bu? Oh, ini, Bu. Iya. Wow. Banyak. Nah, ini gadung nih dalam satu pohon. Isinya nggak cuma satu umbinya, melainkan ada banyak banget. Ini aja ada 4 ya, Bu, yang Iya. besar-besar. Iya. Dan masih banyak yang Iya, kecil-kecil. ini buat Biar tumbuh lagi ini ya, Bu, ya? Iya. Panen gadung yang terbaik yaitu saat berumur 12 bulan. Ditandai dengan daun dan batang yang mulai kuning dan mengering. Waduh. Yang kuat Neng bawa. Wah. Ini ukurannya sekepala saya nih. Iya. Besar banget. Iya. Masukin. Langsung dimasukin, Bu. Ya, ini. Umbi gadung diselimuti bulu akar yang kasar dan kaku. Dalam satu pohon, umbinya tidak bulat tunggal, melainkan terdiri dari beberapa bulatan. Pinjam ya, Bu ya. Ya, silakan. Gelondong satu. Jatuh. Panen gadung saat musim kemarau tidak terlalu sulit, karena tanah yang gembur cukup mudah untuk digali. Nah, ini buat ngegali gadung pakai alat. Kalau orang sini nyebutnya sok-sok. Ya. Ini kayak cangkul tapi vertikal gitu ya, Bu ya. Itu terbalik. Oh, kebalik. Oh, gini, Bu. Mau diajarin ya, Bu. Ya. Mencari gadung di Bukit Pamengpek, kami disuguhi pemandangan kebun dan bukit hijau di sekitarnya. Pemandangannya keren banget. Hamparan hijaunya luas banget, nyegerin di mata. Jadi nggak begitu capek ya, Bu? Ya. Seru nyarinya. Seru. Umbi gadung yang terkumpul sudah cukup banyak. Selanjutnya, kami akan membawa hasil hari ini untuk diproses lebih lanjut. Udah ya, Bu ya? Kita ke sungai ya, Bu? Ayo Neng, ke sungai Neng, ayo. Nuh. Menjelang siang, akhirnya kami sampai di Sungai Grintapen, tempat warga kampung Nagrog biasa mencuci dan mandi, terutama saat musim kemarau seperti sekarang. Nah, ini akhirnya nyampe di lokasi. Kita mau
ngerendam gadung habis ini ya Bu ya. Tapi sebelum direndam gadungnya harus diirisin dulu karena proses gadung ini sampai bisa dikonsumsi kurang lebih memakan waktu selama 5 hari. Mengiris umbi gadung sebelum direndam di air mengalir adalah salah satu cara paling cepat untuk membuang kandungan racunnya. Bu, punya Jen tipisnya udah pas belum? Udah. Bener ya segini ya? Betul. Biar nggak terlalu tebel nanti. Ya. Neng, cobain pakai ini. Oke. Pakai sugu. Suguk ya? Sugu. Sugu. Ya. Saya nyoba ya Bu ya. Asrutan itu. Supaya lebih cepat, ibu-ibu di sini biasa menggunakan alat khusus untuk mengirisnya. Ini gadungnya udah selesai diirisin semua. Sekarang mau kita rendam dulu dan kita lagi nyari tempat yang airnya mengalir. Merendam umbi gadung yang sudah diiris harus di air yang mengalir. Tujuannya agar kandungan racunnya terbawa oleh arus air. Nah ini emang sengaja nyari lokasi buat ngerendamnya itu di sela-sela batu karena biasanya emang di sini lebih deres aliran airnya. Terus sekalian buat ngejepit keranjangnya ya Bu, biar nggak kemana-mana. Ini kalau dicuci warna airnya jadi putih gitu ya Bu? Iya, ini buang racunnya, Neng. Udah bersih ya Bu ya. Nah setelah dicuci bersih, sekarang akan dimasukin batu ke dalam keranjang ini karena akan direndam selama 5 hari baru bisa diproses. Ikuti jejak saya, jejak petualang.